Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Diansah, NIM 12. Di sini saya akan mempresentasikan proposal desain saya yang berjudul Perancangan Pondok Pesantren Mahasiswa di Paciran Lamongan dengan pendekatan arsitektur biofilik, dengan dosen pembimbing Bu Sukmayati Rahmah. Eh, yang melatar belakangi perancangan ini yaitu Lamongan merupakan kota religi di mana masyarakatnya dominan beragama Islam. Jumlah mahasiswa di Lamongan meningkat, ada 15 kampus di Lamongan, banyak mahasiswa yang berkeinginan menghafal Al-Quran, masyarakat tertarik adanya pesantren mahasiswa, minat orang tua terhadap adanya pondok pesantren karena menghafal Al-Quran semakin mendekatkan diri selamat Allah. Selanjutnya, untuk studi awal, Lamongan merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur. Kabupaten Lamongan merupakan kabupaten yang dikenal cukup religius, ditandai dengan banyaknya kampus dan pesantren yang berbasis Islam di dalamnya. Ada beberapa PTN dan PTS yang ada di Kabupaten Lamongan dan sebagian besar berbasis Islami. Dan juga ada beberapa universitas yang dinaungi oleh pondok pesantren dan ada yang berdiri sendiri sebagai universitas. Selain itu, pemerintah Kabupaten Lamongan sedang menjalankan program pendidikan berkualitas dan meringankan perekonomian masyarakatnya. Jadi, pengembangan sektor pendidikan sedang diutamakan di Kabupaten Lamongan dengan latar belakang Kabupaten Lamongan yang dikenal dengan kabupaten yang religius, maka pengembangan pendidikan juga diiringi dengan pengembangan pendidikan religi, di mana pendidikan bisa berjalan seimbang antara pendidikan formal dan pendidikan agama. Lalu dengan memilih strategi yang dekat dengan kampus, keberadaan mahasiswa akan menunjang aspek pendidikan di dalamnya. Sarana pondok pesantren mahasiswa ini akan menopang kebutuhan masyarakat akan hunian mahasiswa yang sesuai dan bermoral. Jadi, mahasiswa dapat menempuh dua pendidikan sekaligus, yaitu pendidikan formal di universitas dan pendidikan agama di pondok pesantren. Adanya pesantren mahasiswa bisa memberikan fasilitas bagi mahasiswa untuk dapat menuntut ilmu baik secara formal dan juga agama. Lalu tujuan dan kriteria desain. Tujuannya itu dapat menghasilkan rancangan pondok pesantren mahasiswa dengan pendekatan arsitektur biofilik dan nilai keislaman dengan menyeimbangkan ilmu dunia dan akhirat dalam sebuah perancangan. Untuk kriteria desain sendiri, yaitu merancang pondok pesantren dengan tipe C, merancang bangunan yang memberikan kenyamanan bagi penggunanya, adanya pembatasan area laki-laki dan perempuan, sirkulasi dan akses dalam kawasan yang sesuai, desain yang ramah lingkungan sesuai pendekatan, penggunaan material visual alam yang aman dan nyaman, penambahan elemen vegetasi pada bangunan sebagai media pendekatan utama. Untuk ruang lingkup sendiri terdapat dua jenis, yaitu ruang lingkup objek dan ruang lingkup pengguna. Untuk ruang lingkup objek terdapat asrama laki-laki, ruang publik, masjid, taman, rumah pengasuh, dan lapangan. Sedangkan ruang lingkup pengguna terdiri dari mahasiswa, kiai, guru atau ustadz, staf, dan cleaning service. Nah, selanjutnya tentang datanya. Yang pertama, referensi objek desain. Itu pondok pesantren mahasiswa memiliki fungsi secara umum yaitu sebagai bangunan pendidikan yang bisa menyalurkan ilmu-ilmu agama dan nilai-nilai Islam, sebagai bangunan keagamaan yang melakukan kontrol sosial serta melakukan kelayakan sosial. Dari waktu ke waktu fungsi pesantren bisa berjalan secara dinamis, berubah dan berkembang mengikuti dinamika sosial masyarakat global. Pondok pesantren mahasiswa bisa menyelenggarakan pendidikan formal baik berupa sekolah umum maupun sekolah agama. Samping itu, pesantren mahasiswa juga menyelenggarakan pendidikan non formal berupa madrasah siniyah dan pengembangan tahfidz Al-Quran. Lalu dalam pembangunan pesantren, pemerintah ikut dalam penetapan tipe serta jenis pondok pesantren. Terdapat 4 tipe. Yang pertama, pondok pesantren tipe A, lalu tipe B, lalu tipe C, dan tipe D. Dari kriteria tipe pondok pesantren di atas, perancangan yang saya buat yaitu pesantren tipe C karena memenuhi syarat pada studi awal tadi, disesuaikan dengan kebutuhan pondok pesantren sesuai isu ketersediaan lahan dan menyesuaikan dari kebutuhan pengguna juga. Untuk standar bangunan dapat tipe-tipe kamar, area menghafal santri visual, area istirahat santri, tempat istirahat santri, tempat bersuci santri, efek garis dalam ruang, area wudhu santri, area sholat santri, dan dapat standar masjid dan sirkulasi. Ini adalah standar ruang pengelola. Lalu selanjutnya referensi pendekatan desain. Biofilik arsitektur menempatkan manusia berada pada kemampuan optimalnya ketika berada pada lingkungan alami. Biofilik arsitektur seperti halnya analogi biomorfik yang dimana memikirkan tentang kedekatan sifat visual yang umum seperti bentuk, warna, bahan, dan tekstur. Unsur alam dan teori biofilik ini sangat ditekankan pada ruang. Ciri-ciri pendekatan arsitektur biofilik adalah adanya hubungan material dengan alam, memperhatikan hubungan visual dan non-visual, kualitas ruang dapat dirasakan pengguna ketika berada di alam, prinsip-prinsip biofilik arsitektur. Selanjutnya, referensi keislaman desain. Di sini saya menggunakan surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang mana dalam pengertian yang pertama ini pendidikan Islam dapat terwujud pemikiran dan teori pendidikan yang berdasarkan diri atau dibangun dan dikembangkan dari sumber-sumber dasar tersebut yang memang telah tercantum dalam Al-Quran. Lalu untuk ayat tentang pendekatan objek, di sini perancangan menerapkan prinsip-prinsip nilai Islam antara lain, yaitu merancang dengan arsitektur Islam yang tidak hanya dengan menampilkan keindahan
maupun penuh dengan nilai-nilai Islam. Desain tanpa gambar atau bahan makhluk hidup, desain dengan keindahan alam, desain harus fungsional, desainnya harus menyatu dengan alam sekitarnya. Untuk studi presiden objek, di sini saya memilih pesantren mahasiswa Alika Malang, yang mana di sini saya survei langsung. Di sini terdapat block plan untuk Ponpes Alika sendiri, lalu sirkulasi. Di sini sirkulasinya terdapat satu jalur masuk ke area asrama putra dan putri. Selanjutnya, IPS Taskia Malang. Ini adalah master plan-nya, terdapat beberapa gedung. Lalu ini tentang fasilitas-fasilitasnya terdapat ruang kamar, lalu ruang belajar dan kantin, dan ruang baca. Lalu selanjutnya data kawasan. Di sini secara administratif Lamongan terbagi dari 27 kecamatan dan 476 desa. Luas wilayah Kabupaten Lamongan sendiri yaitu 1.812 km. Persegi berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Lamongan memiliki batas wilayah yaitu Laut Jawa sebagai batas utaranya, lalu Kabupaten Gresik sebagai batas timur, sebelah selatan berbatasan dengan Mojokerto, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tuban dan Bojonegoro. Untuk gambar lokasi tapak berada di kawasan area Lintek, yaitu galangan kapal. Lalu selanjutnya data tapak. Untuk lokasi tapak sendiri terdapat pada Jalan Raya Dendles, Paciran Lamongan. Luas tapak adalah 1,16 hektar dengan keliling 445 meter persegi. Untuk batas-batasnya, utara adalah lahan kosong, selatan jalan raya rumah warga dan warung, timur jalan rumah dan lahan kosong, barat lahan kosong dan rumah warga. Selanjutnya untuk data-data aksesibilitas tapak dapat diakses melalui satu jalur. Selanjutnya, sirkulasi pada tapak ada satu jalur namun tidak terdeteksi karena berisi tumbuhan dan pepohonannya liar yang sangat banyak. Lalu selanjutnya kebisingan. Tingkat kebisingan pada tapak bagian yang ditandai lebih tinggi dari yang berasal dari jalan raya. Vegetasi pada tapak sangat padat karena belum pernah terbangun. Sebagian besar vegetasi yang ada yaitu pohon jati, pohon kental, dan tanaman liar. Untuk iklim sendiri, kecepatan angin pada tapak itu 9 km per jam dan suhu terendah ini dengan curah hujan terendah 9 mm dan tertinggi 282 mm per tahun. Untuk topografi pada tapak itu sedikit berkontur dengan titik tertinggi yang dekat dengan jalan raya. Selanjutnya, pola pikir dan dasar desain. Ini adalah skema proses desain. Yang pertama itu menentukan topik isu perancangan, lalu menyusun referensi data, lalu menyusun data kawasan dan data tapak, menentukan tagline perancangan, melakukan analisis perancangan, menyusun konsep perancangan, dan yang terakhir gambar arsitektural. Ini adalah skema proses desainnya. Lalu selanjutnya ide dasar desain. Dari fakta dan masalah di atas, saya menemukan kesimpulan bahwa di sini saya mendapatkan ide perancangan pondok pesantren mahasiswa dengan tagline Natur Base. Di sini untuk pengertian sendiri dari tagline yaitu sebuah ide desain dengan konsep alam yang bertujuan untuk menciptakan pondok pesantren berbasis alam yang ramah lingkungan dan nyaman bagi penghuninya yang berpacu pada prinsip biofilik. Ide ini mendorong penggunaan teknologi, material, dan sistem yang lebih ramah lingkungan serta pengaturan interior dan eksterior yang dapat meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan penghuni. Untuk karakteristik dari tagline sendiri terdapat 3. Yang pertama, dynamic layout. Jadi di sini meliputi KDA lebih besar daripada KDB yaitu 60%. Untuk lalu ruang publik sebagai wadah menghafal santri, memberikan unsur air sehingga setiap individu dapat melihat, mendengar, dan merasakan elemen pada suatu tempat. Selanjutnya visual connection dan non-connection. Terdapat taman pada ruang tengah yang dikelilingi dengan bukaan kaca sehingga penghuni bisa melihat secara langsung. Penggunaan pattern alam pada dinding, plafon pada setiap ruang, menggunakan kayu, vertical garden pada koridor. Yang terakhir, eco-friendly material. Dinding partisi yang terbuat dari bambu dan kayu, dinding eksterior pada bagian depan bangunan dengan material batu alam sebagai pusat view yang menonjol, secondary skin atau fasad dari kayu. Lalu selanjutnya ini adalah gambar sketsa untuk penerapan nantinya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.